Halo teman-teman, kami dari kelompok 6. Di sini ada Felicia Tiara Putri, Rojo Tromboni, dan Anissa Santi. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah rencana strategi pembayaran dan intensif berdasarkan kinerja. Faktor dalam menentukan tingkat bayaran. Yang pertama, pertimbangan hukum dan kompensasi. Yang kedua, pengaruh serikat buruh. Yang ketiga, kebijaksanaan bayaran atau upah. Yang keempat, dampak keadilan atas dasar tingkat upah. Kemudian ada metode untuk membuat bayaran atau upah. Pertama, survei gaji. Survei dapat dilakukan antara lain survei formal dan informal oleh perusahaan, survei gaji dunia usaha, profesional dan pemerintah, survei upah industri, dan terakhir survei tenaga profesional, administrasi, dan teknis. Yang kedua ada analisis pekerjaan. Ada 4 metode yang dilakukan. Yang pertama, metode pemeringkatan pekerjaan. Yang kedua, metode kualifikasi pekerjaan. Yang ketiga, metode nilai. Dan yang keempat, metode perbandingan. Dan yang ketiga, mengelompokkan pekerjaan dalam tingkat upah. Mengelompokkan pekerjaan yang memiliki kesulitan atau kepentingannya sama dalam beberapa tingkat upah. Yang terakhir ada menetapkan harga tiap tingkat upah. Penetapan tingkat upah bagi tiap tingkat biasanya menggunakan suatu garis yang disebut garis rupiah. Garis rupiah secara grafis menggambarkan tingkat upah yang berlaku bagi setiap pekerjaan dalam tingkat upah yang ditentukan oleh hasil evaluasi pekerjaan. Tujuan garis rupiah adalah menunjukkan: pertama, nilai pekerjaan ditentukan oleh suatu metode pekerjaan. Yang kedua, rata-rata tingkat upah berlaku bagi tingkatan upah yang bersangkutan. Ini adalah pembahasan untuk 4 metode analisis pekerjaan. Pertama, metode pemeringkatan. Metode ini adalah metode yang paling sederhana dengan memperingkatkan antara hubungan pekerjaan. Adapun metode pemeringkatan dalam evaluasi pekerjaan adalah sebagai berikut. 1. Mengumpulkan informasi pekerjaan. 2. Menyeleksi pekerjaan. 3. Menyeleksi faktor-faktor yang diperbandingkan. 4. Membuat peringkat pekerjaan. 5. Mengkombinasikan pekerjaan. Yang kedua, metode nilai. Teknik kuantitatif yang melibatkan identifikasi. Yang pertama, sejauh mana setiap faktor kompensasi hadir dalam pekerjaan. Kedua, pemberian poin untuk setiap derajat masing-masing faktor. Yang ketiga, menghitung nilai total poin untuk pekerjaan dengan menjumlahkan poin yang sesuai untuk setiap faktor. Metode klasifikasi pekerjaan. Ada beberapa cara untuk mengategorikan pekerjaan. Salah satu di antaranya adalah menyusun uraian kelas dan menempatkan ke dalam kelas-kelas pekerjaan berdasarkan kaitan pekerjaan dengan uraian pekerjaan tersebut. Cara lainnya adalah dengan menyusun seperangkat aturan klasifikasi bagi setiap kelas, dan selanjutnya mengkategorikan pekerjaan-pekerjaan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Metode perbandingan. Metode ini juga merupakan metode dengan menggunakan teknik kuantitatif dan merupakan upaya untuk memutuskan pekerjaan yang mana yang lebih memiliki faktor-faktor yang dapat dikompensasi dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Metode ini pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari metode pemeringkatan. Insentif berdasarkan kinerja. Pengertian insentif. Insentif adalah kompensasi khusus yang diberikan perusahaan kepada karyawan di luar gaji utamanya untuk membantu memotivasi atau mendorong karyawan tersebut agar lebih giat lagi dalam bekerja dan berusaha untuk terus memperbaiki prestasi kerja di perusahaan. Tujuan pemberian insentif bagi perusahaan. Yang pertama, menjaga loyalitas pekerja yang berkualitas. Yang kedua, mempertahankan dan meningkatkan moral para pekerja. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas perusahaan. Selanjutnya, ada tujuan pemberian insentif bagi karyawan. Yang pertama yaitu
memperbaiki dan meningkatkan standar hidup dengan adanya pendapatan tambahan selain dari gaji pokoknya. Yang kedua yaitu memperbaiki dan meningkatkan semangat kerja karyawan sehingga para pekerja berupaya untuk berprestasi di tempat kerja. Insentif berdasarkan bentuknya. Yang pertama, insentif material. Insentif jenis ini adalah insentif yang diberikan dalam bentuk komisi, bonus, pembagian laba, kompensasi yang ditangguhkan, dan jaminan hari tua. Selanjutnya, insentif non-material. Non-material adalah jenis insentif yang diberikan kepada karyawan dalam bentuk piagam penghargaan, pemberian promosi jabatan, jaminan sosial, serta pujian dalam bentuk tulisan dan lisan. Insentif berdasarkan penerimanya. Yang pertama ada individual insentif. Insentif jenis ini memiliki arti, yaitu insentif yang diberikan kepada seorang pegawai atas kerja keras dan prestasinya di tempat kerja. Selanjutnya ada grup insentif. Ini adalah jenis insentif yang berupa pemberian kepada pegawai sesuai dengan standar dari masing-masing grup atau kelompok. Selanjutnya ada plan-wide insentif, yaitu pemberian insentif kepada semua pegawai perusahaan sesuai dengan kriteria pembayaran yang telah ditentukan oleh perusahaan. Bentuk-bentuk insentif. Yang pertama, insentif dalam bentuk uang. Pada umumnya, para pegawai lebih memilih menerima insentif dalam bentuk uang. Hal ini berkaitan dengan realisasi kualitas kehidupan pegawai yang lebih baik dari sisi keuangan. Yang kedua, insentif berbentuk lingkungan kerja yang baik. Lingkungan kerja yang baik merupakan salah satu impian dari para pekerja. Alasannya, dengan lingkungan kerja yang baik, maka hal ini akan mendukung kenyamanan dalam bekerja dan peningkatan prestasi kerja. Yang ketiga, insentif dalam bentuk partisipasi. Dengan adanya kesempatan menjadi partisipan, maka seorang pegawai mendapatkan pengakuan dan mendapat dukungan dari perusahaan. Indikator pemberian insentif. Yang pertama, kinerja pegawai. Pegawai yang berprestasi atau yang menunjukkan kinerja di atas rata-rata biasanya selalu mendapatkan insentif dari perusahaan. Yang kedua, waktu kerja pegawai. Insentif yang diterima oleh pegawai juga dapat ditentukan oleh waktu kerja pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya. Yang ketiga, senioritas karyawan. Masa kerja seorang karyawan di sebuah perusahaan juga berpengaruh kepada besarnya insentif yang akan diterimanya. Indikator pemberian insentif. Yang keempat yaitu kebutuhan pegawai. Pemberian insentif kepada pegawai dapat juga didasarkan kepada tingkat urgensi kebutuhan akan kualitas hidup yang lebih baik dari pegawai. Yang kelima, keadilan dan kelayakan. Perusahaan juga sering memberikan insentif kepada karyawan berdasarkan pengorbanan kerja yang telah dilakukan oleh pegawai tersebut. Yang keenam, evaluasi jabatan karyawan. Tingkat jabatan seorang karyawan juga menjadi salah satu indikator penting dalam pemberian insentif. Selanjutnya ada kerugian insentif. Yang pertama, seringkali sulit untuk menetapkan standar sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan. Yang kedua, kompensasi haruslah memenuhi syarat internal equity dan external equity. Yang ketiga, jika terjadi sistem insentif yang biasanya tidak ada di perusahaan, maka serikat kerja atau union seringkali menentang sistem insentif karena standar insentif bisa berubah-ubah. Dan yang terakhir, insentif seringkali memfokuskan upaya-upaya pada segi pekerjaan saja, output, penjualan, dan lain-lain. Dan mengesampingkan segi-segi lainnya, seperti kualitas, jasa, dan tujuan jangka panjang. 8 tipe insentif bagi karyawan. Bonus. Bonus merupakan jenis insentif yang banyak diberlakukan di berbagai perusahaan. Bonus baru akan diberikan atasan jika kamu berhasil mencapai target atau goal bisnis tertentu. Selanjutnya, komisi. Komisi hanya bisa diberikan apabila target yang disepakati di awal tercapai. Bila target tidak tercapai, maka secara otomatis komisi tidak akan keluar. Selanjutnya, profit sharing. Insentif jenis ini mencakup pembayaran berupa sebagian hasil laba yang disetorkan kepada setiap peserta. Sistem insentif ini bisa merupakan sekian persen dari laba yang melebihi jumlah tertentu. Jaminan sosial. Insentif jaminan sosial biasanya berkaitan dengan kesejahteraan karyawan. Misalnya,
dapat berbentuk pengobatan secara cuma-cuma, pemberian rumah dinas, hingga kemungkinan pembayaran secara angsuran atas barang-barang yang dibeli. Selanjutnya, gain sharing. Tipe insentif jenis ini melibatkan karyawan dalam suatu usaha bersama untuk mencapai sasaran produktivitas. Selanjutnya, insentif non-finansial. Meskipun diberikan bukan dalam bentuk uang, insentif non-finansial cukup efektif untuk memicu karyawan bekerja lebih baik lagi demi perusahaan. Beberapa contohnya antara lain kenaikan pangkat atau jabatan, pemberian piagam penghargaan, dan tanda jasa gelar. Time of benefit. Salah satu insentif karyawan lainnya adalah time of benefit atau pembayaran upah untuk waktu tidak bekerja. Artinya, gaji karyawan tetap dihitung utuh meskipun dia tidak masuk bekerja. Tipe insentif lainnya adalah program pelayanan karyawan yang bersifat non-finansial. Contohnya seperti beasiswa, pelatihan, konseling, pengembangan diri, dan sebagainya. Insentif jenis ini bertujuan untuk mengembangkan skill setiap karyawannya agar dapat bekerja lebih baik lagi.